Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rizky, kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerpen saya yang berjudul Cobaan yang Mengingatkanku. Pada saat ini, kita harus sangat berhati-hati karena maraknya virus COVID-19 yang semakin lama semakin merajalela. Jangan sampai kalian lalai ataupun meremehkan protokol kesehatan seperti aku dan teman-temanku. Namaku Rio, seorang pelajar yang mempunyai hobi nongkrong dan bermain game. Aku mempunyai banyak teman yang mempunyai hobi sama denganku. Kita sering berpindah-pindah tempat tongkrongan hanya untuk sekedar bermain game dan berkumpul. Faris, Joe, Ruben, Afan adalah teman dekat yang biasa bermain denganku. Kami keluar hampir setiap hari, dari pagi sampai larut malam. Orang tuaku sudah sering mengingatkanku, tapi aku tidak menghiraukannya. Karena bagiku, akulah yang tahu bagaimana kondisi tubuhku dan bagaimana harus mengaturnya. Kita biasa nongkrong di warung-warung pinggir jalan ataupun kafe-kafe yang memiliki harga menu belajar yang cocok untuk kantong kami. Semenjak adanya virus COVID-19 ini, aku dan teman-temanku jarang sekali keluar rumah. Walaupun tidak bertemu secara langsung, itu tidak menghalangi kami untuk melanjutkan hobi kami, yaitu bermain game. Sebagai gantinya, kami bermain game dengan menggunakan video call agar dapat melihat muka teman-temanku. Sering aku memberontak kepada orang tua karena memaksa agar diperbolehkan untuk nongkrong kembali bersama teman-teman. Lambat laun, kami bosan dengan situasi ini. Kegiatan kita selama di rumah sangatlah membosankan dan tidak dapat bertukar cerita, tidak dapat bersenda gurau seperti biasanya, dan banyak hal lainnya. Pada suatu hari, kita berencana untuk nongkrong di salah satu warung dekat rumah. Malam itu, aku menelpon Faris. "Riz, nongki yuk. Udah lama gak ketemu nih," kataku. Nongki adalah sebutan nongkrong untuk kami. "Ayolah, tapi bentar aja ya. Biar orang tua kita percaya dulu kalau kita gak pulang malam-malam," kata Faris. "Gas lah. Ajak Joe, Ruben sama Faris," kata Afwan. Akhirnya kita keluar untuk pertama kalinya pada saat itu. Dengan mematuhi protokol kesehatan, kita akhirnya dapat nongkrong kembali bersama teman-teman. Wah, kangen banget nih. Udah lama gak ketemu ya, kata Joe sambil menepuk pundak kita satu persatu. "Iya nih, lihat tuh Afwan tambah gendut aja. Udah dirawat sama orang tua ya, Wan?" "Haha," gurau Ruben sambil menggampur Afwan sedikit membesar. Suatu kepuasan tersendiri karena dapat berkumpul bersama teman-teman. "Bosan gak sih kalian di rumah terus?" kataku. "Wah, parah yuk. Aku aja sampai bantu mama masak, bantu mama nyuci, bantu ngepel, bantu adikku belajar. Udah kayak pembantu yuk," jawab Ruben sambil bercanda. "Mendingan Ben masih ada kerjaan. Aku di rumah nganggur banget, palingan main game. Sama habis itu aku juga tidur. Buku aja gak kepegang sama sekali," kata Afwan. Malam itu kami banyak bercanda, banyak sekali melepas kerinduan yang lama tidak bertemu. Tidak terasa sudah 2 jam kita di warung. Akhirnya Ruben mengajak untuk pulang. "Udah jam 9 nih, pulang yuk." "Oh iya wah, gak kerasa banget nih." "Ayo deh pulang," sautku sambil mengemasi barang bawaan. Sedikit cerita, Ruben mempunyai penyakit pernapasan bawaan dari lahir. Ia takut jika berlama-lama di situ akan terkena virus COVID-19 dan menyerang pernapasannya. Karena jika terinfeksi virus COVID-19, ini dapat membuat kita sesak nafas. Akhirnya kita sampai di rumah masing-masing. Saat membuka pintu rumah, aku melihat mama yang sedang menonton televisi di ruang tamu. "Assalamualaikum, Rio pulang mah," salamku sambil mencium kedua tangan orang tuaku. "Rio, pakai sanitizer dulu. Kalau sudah, kamu mandi, ganti bajunya, lalu makan.
kata mama. Mama ribet banget sih, Ma, kataku. Situasinya ini lagi genting ini, Rio. Kita harus tetap menjaga imun dan kesehatan tubuh kita, jawab mama. Yaudah, oke deh, Ma, jawabku sambil berjalan ke kamar mandi. Setelah menjalankan perintah mama, aku mengerjakan PR sekolah untuk besok. Sambil mengerjakan PR, aku bergumam, wah, kalau kita nongki dengan patuh protokol seperti ini, kayaknya bisa nih. Reaksi mama juga biasa aja. Waktu aku pulang tadi aja, aku cuma harus nurut perintah mama. PR pun sudah selesai. Aku bergas tidur pada saat itu, karena besok harus mengikuti daring sekolah seperti biasanya. Tidak lama setelah itu, kita berjanjian untuk nongkrong kembali. Pada saat itu, aku dan anak-anak telah mengatur waktu untuk nongkrong di warung tersebut. Tidak, saat itu aku pamit mama. Mah, Rio mau nugas dulu ya sama anak-anak di warung dekat rumah yang biasanya itu. Yaudah, hati-hati ya Rio, jangan lupain sanitizer dan maskernya, dipakai nanti, jawab mama. Siap, Ma, jawabku sambil menuju teras untuk mengambil sepeda motor. Tidak lama kita sampai di warung biasanya. Pada saat itu Ruben datang terlambat karena susah mendapat izin dari orang tuanya. Kami kira Ruben tidak akan datang pada saat itu. Tetapi selama beberapa menit kemudian, suara khas Ruben terdengar dari kejauhan. Malam itu kami banyak membahas tugas sekolah yang makin lama makin menggunung. Setelah membahas tugas sekolah, aku berinisiatif untuk menyampaikan gumamanku pada teman-teman. Tapi aku ragu karena takut mendapat tanggapan negatif dari teman-temanku. Karena tak kuat aku menahannya, akhirnya aku menyampaikan apa yang aku pikirkan pada saat itu. Teman-teman, kalian mikir gak sih, kalau kita tetap nongki dan patuh dengan protokol kesehatan, orang tua kita akan bakal tenang dan kita dapat nongki lagi tiap hari, usulku. Banyak juga sih, kata Jo. Iya ya, tumben pinter banget. Habis ceramah apa dari mamamu kamu, yuk, jawab Afan sambil meledekku. Kepikiran aja sih, daripada kita gak ada kegiatan di rumah, kan mending kayak gini, meski bentar-bentar juga apa-apa, jawabku. Akhirnya kita sepakat untuk nongki setiap hari di warung pada saat itu. Kita terus enjoy dengan situasi itu. Tidak ada hal buruk yang terpikirkan di benak kami. Hampir 2 bulan kita nongkrong di warung tersebut tanpa absen 1 hari pun. Bahkan semakin lama kita semakin menghiraukan protokol kesehatan. Sering kami tidak menggunakan masker pada saat menuju warung. Mungkin karena sudah terbiasa dengan kondisi di luar sana. Mama pun juga tidak banyak mengingatkanku lagi. Mungkin karena dia sudah capek membilangiku. Secara tidak langsung kami mulai meremehkan COVID-19. Hingga kami pun dikejutkan dengan suatu hal yang tidak kami inginkan. Pada malam itu, kami nongkrong seperti biasa. Tetapi dari kejauhan terdapat kelibatan lampu biru dengan suara sirine. Suara apa itu? Kataku kaget karena mendengar suara sirine. Wah, itu razia, kata Ruben sambil panik, kaget mendengar suara sirine itu. Situasi di warung itu seketika mencekam. Semua panik melarikan diri, panik mencari maskernya yang berjatuhan di bawah meja. Tidak lama setelah itu, kami pun mengantri untuk di swab test.
Wajah kami yang semula senang seketika itu menjadi tegang ketakutan. Banyak petugas kesehatan memakai APD lengkap dari atas kepala hingga bawah kaki. Pada saat itu, kami menelpon orang tua kami satu persatu, sembari menunggu giliran swab test. "Mama, Rio kena razia, mah. Tolong jemput Rio, mah. Rio takut, mah," kataku kepada mama melalui telepon. "Astagfirullah, Rio. Kenapa kamu bisa kena razia? Salah siapa juga jam segini masih nongkrong? Kenapa kamu belum pulang?" Jawab mama kaget bercampur marah, karena aku yang sudah tidak tahu waktu. "Rio mau di swab, mah," jawab ketakutan. Saat mama ingin menjawab teleponku, petugas kesehatan memanggilku dan teman-temanku. Telepon mama pun langsung mati, dan kami melakukan swab test. Tidak lama kemudian, hasil pun keluar, dan hal buruk pun terjadi. Kami berlima dinyatakan positif COVID-19. Para orang tua pun kembali pulang untuk mempersiapkan apa saja yang akan kita bawa ke rumah sakit. Tidak lama setelah itu, kami pun dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, kita dibagi menjadi beberapa ruangan. Aku berada satu ruangan dengan Joe. Situasi rumah sakit saat ini sangatlah ramai. Banyak sekali warga yang terinfeksi virus COVID-19. Ini semua menjawab pertanyaan kami yang di warung pada saat itu. Setiap pagi, kita dijemur di lapangan untuk melakukan senam. Kita banyak minum obat dan banyak memakan makanan bergizi guna meningkatkan imun tubuh kita. Kadangkala, aku menelpon keluarga di rumah, menanyakan bagaimana kabar mereka di sana, dan memberitahu bagaimana kabar di sini. Tidak jarang juga kita video call dengan teman-teman guna menanyakan kabar mereka beberapa hari ini. Hari demi hari kita lalui. Keadaan tubuh kita yang semula lemas tidak dapat merasakan indera penciuman, ini perlahan mulai membaik. Namun tidak dengan Ruben. Ia harus berjuang keras karena melawan dua penyakit yang berbeda saat itu, yaitu COVID-19 serta penyakit yang dibawanya sejak lahir. Hari ke-10, kondisi kami semakin pulih, tetapi tidak untuk Ruben. Ia harus dibawa ke ruangan yang berbeda karena kondisinya semakin parah. Selang 3 hari kemudian, kita melakukan swab test. Badan kami menggigil seketika karena takut trauma dengan tes sebelumnya. Setelah tes, syukurlah kami berempat sudah negatif dan diperbolehkan untuk pulang. Entah mengapa pada saat itu yang harusnya kami senang diperbolehkan untuk pulang, justru kita sedih. Ya Tuhan, kita masuk rumah sakit ini berlima. Mengapa kita pulang hanya berempat? Kataku sambil sedih membayangkan Ruben. Pada saat itu, kita kembali mendoakan Ruben agar cepat pulih dan dapat segera pulang. Satu persatu dari kita meneteskan air mata dengan tak sengaja. Mungkin karena refleks kita sebagai sahabat yang sangat dekat, sehingga kita tidak dapat menahannya. Kita pun pulang meninggalkan Ruben yang terbaring lemas tak berdaya di ICU. Hingga pada suatu pagi, aku mendapat kabar yang sangat mengagetkan. Ada puluhan telepon yang masuk tak terjawab. Ketika aku telepon ulang, ternyata adalah Joe. Ia menangis seakan-akan sangat sedih. Aku sudah mendapat firasat tidak enak ketika mendengar suara tangisan Joe. "Joe, kamu kenapa lagi, Joe?" tanya aku. Ia hanya menangis dan menangis pada saat itu. Tidak lama kemudian, Joe menjawab, "Ruben meninggal, yuk." Jawab Joe dengan suara terseduh-seduh. Sontak aku langsung menjatuhkan HP-ku pada saat itu dan terduduk lemas membayangkan wajah Ruben yang sangat senang saat kita nongki di warung pada saat itu.
Secepat ini, Ben, gumamku. Aku merasa sangat terpukul dan bersalah kepada Ruben. Setelah itu, kami akan melihat jenazah Ruben untuk terakhir kalinya ke rumah duka. Beberapa meter sebelum rumah duka, kami dikagetkan dengan garis polisi yang melintang di depan rumahnya. Mengapa ada garis polisi di sini? Kataku kepada ibu-ibu yang sedang berada di depanku. Ini nak, karena Ruben meninggal dengan kondisi positif, maka dari itu kita tidak boleh melihatnya, nak. Akhirnya pun kita hanya dapat melihat pemakaman sahabat kami tercinta dengan jarak jauh saja. Hanyalah penyesalan yang ada dalam diri kami. Kita bahkan tidak dapat melihat wajah Ruben untuk terakhir kalinya. Aku kehilangan 1 dari 4 sahabatku. Dan ini bukan mimpi. Berawal dari hal sepele, secara tidak langsung aku telah menghancurkan sahabatku. Kematian memanglah takdir. Tetapi takdir bukanlah masalah kesempatan. Takdir adalah sebuah pilihan. Dan kita yang dapat memilihnya sendiri. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa janganlah kamu meremehkan sesuatu, bahkan hal sekecil apapun. Karena jika telah terjadi, kita tidak akan bisa berbuat, apalagi membalikan keadaan. Sangatlah mustahil. Cukup sahabat kami saja yang meninggal karena korban COVID-19 ini. Jangan ada korban-korban lain yang meninggal hanya dengan perkara seperti itu. Tetap jaga diri kita dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Janganlah kita melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena kita akan berdampak pada diri kita masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.